Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sobter dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 35-36. Di aula, semua orang melihat ke arah Ye Guan dan yang lainnya. Mereka tidak menyangka kedua belah pihak akan berselisih lagi. Tentu saja, mereka tidak menyangka Ye Guan dan Nalan Jia dari Nanzu begitu kuat. Semua orang sedikit terkejut. Di kejauhan, wajah Lu Ke sangat jelek. Dia menatap Ye Guan. Sosok tanah liat itu masih sangat marah. Tanpa basa-basi, dia tiba-tiba meraih ke depan dengan tangan kanannya. Di depan Ye Guan, ruang dan waktu tiba-tiba terdistorsi. Kemudian, sebuah tangan langsung diulurkan. Namun, pada saat ini, Ye Guan telah menghilang dari tempatnya. Mata Lu Ke tiba-tiba menyusut, dan tangan kirinya tiba-tiba menyilang di dada. Ledakan, saat suara teredam bergema, Lu Ke terbang lebih dari 10 kaki jauhnya, dan akhirnya mendarat dengan keras di tanah. Saat dia hendak bangun, Ye Guan tiba-tiba muncul di depannya, dan kemudian menginjak dadanya. Engah, Lu Ke memuntahkan seteguk darah langsung dari mulutnya. Dia menatap Ye Guan, "Bunuh aku." Semua orang di lapangan sedang melihat ke arah Ye Guan. Membunuh, ini aula upacara, bukan panggung hidup dan mati. Tuan Ye, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Orang yang datang tidak lain adalah Luo Zhaoqi. Luo Zhaoqi memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak bisa melanggar aturan." Nada suaranya lembut, tapi tidak ada keraguan tentang itu. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia melihat ke arah Lu Ke di depannya. "Apa yang baru saja kamu katakan?" Lu Ke menyeringai, "Bunuh aku." Ye Guan tiba-tiba menginjak tenggorokan Lu Ke. Klik, mata Lu Ke melebar dan dia terengah-engah. Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Jadi Anda tidak ingin memberikan wajah kepada Luo Zhaoqi, sang ketua? Luo Zhaoqi memandang Ye Guan, senyuman di wajahnya perlahan menghilang. Ye Guan menoleh untuk melihat Luo Zhaoqi dan memberi sedikit hormat. "Ketua Luo, aku tidak punya niat menyinggung gadis itu atau akademi. Tapi, kamu juga melihatnya, dia memintaku untuk membunuhnya. Ini adalah permintaannya." "Ya, saya hanya mengikuti permintaannya." Lu Ke, semua orang di aula membeku. Luo Zhaoqi menatap Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tampak tenang. Luo Zhaoqi tiba-tiba berjalan ke arah Ye Guan. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, lupakan saja." Setelah mengatakan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan tubuh Lu Ke di tanah di kejauhan langsung menjadi abu. Hal yang menakutkan adalah ruang waktu di mana tubuh Lu Ke berada langsung dihancurkan oleh kekuatan ini, dan lubang hitam ruang waktu kecil muncul secara langsung. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis. Kekuatan yang sangat menakutkan. Semua orang memandang Luo Zhaoqi di depan mereka, dan hati mereka sangat terkejut. Kepala Eksekutif Akademi Guangxuan bukanlah Fas. "Kamu melirik Luo Zhaoqi." Ekspresinya tenang. Luo Zhaoqi tiba-tiba menatap semua orang di lapangan dan berkata sambil tersenyum, "Makan enak, bersenang-senanglah. Jika ada yang berani menimbulkan masalah lagi, jangan salahkan saya karena bersikap kasar." Rekan di sampingnya, "Mulai sekarang,
Semua kuota Sekte Suantian untuk berpartisipasi dalam ujian seni bela diri akan dibatalkan, dan Sekte Suantian tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam ujian seni bela diri di semester berikutnya. Wajah wanita itu langsung menjadi pucat. Semua orang di lapangan tampak menyedihkan. Sekte Suantian sekarang hancur. Sesi ini telah dibatalkan, dan alam bawah masih tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi. Ini adalah kegagalan total. Setelah Luo Zhaoqi selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Ye Guan dan yang lainnya tidak tertarik untuk tetap berada di tempat kejadian, jadi mereka berempat pergi. Di aula dalam, Luo Zhaoqi duduk di kursi. Dia mengambil cangkir teh di depannya dan menyesapnya. Tak jauh di hadapannya, duduklah seorang lelaki tua yang menjabat sebagai kepala balai upacara, Luo Zhaoqi. Tersenyum dan berkata, "Presiden Li, apakah presiden yang meminta Anda mengundang Tuan Ye ke sini?" Presiden Li mengangguk. "Ya," Kepala Li bertanya, "Xiao Qi, apakah kamu melihat sesuatu yang luar biasa tentang orang ini?" Luo Zhaoqi terdiam sejenak, lalu berkata, "Dia telah menyembunyikan kekuatannya." Kepala Li berkata dengan sungguh-sungguh, "Berapa banyak yang dia sembunyikan?" Luo Zhao berdoa. "Setidaknya 60%, Dekan Li terdiam. Membunuh Luke yang berada di alam kontrol langit dengan kekuatan 40%. Harus saya katakan, ini tidak mudah. Pada saat ini, Luo Zhaoqi tiba-tiba berkata, namun, meskipun dia menyembunyikan 60% kekuatannya, dia tidak boleh diperlakukan secara khusus oleh kepala rumah sakit. Oleh karena itu, menurutku dia seharusnya menyembunyikan 80% kekuatannya." 80%, mata kepala Li sedikit menyipit, dan dia membunuh Luke dengan 20% kekuatannya. Ini bukan lagi sederhana, tapi sangat mesum. Luo Zhaoqi tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, aku lebih peduli pada Zhuo Fu daripada dia." Din Li sedikit terkejut. "Zhuo Fu?" Luo Zhaoqi mengangguk. "Orang inilah yang benar-benar menyembunyikan rahasianya." Kepala rumah sakit bertanya, "Bagaimana jika dibandingkan dengan yang ada di Qingzhou?" Luo Zhaoqi terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan lembut, "Orang yang ada di Qingzhou dikenal sebagai orang jahat ketiga dalam sejarah." Tanpa sadar, dua yang pertama siapa itu? Luo Zhaoqi mengambil cangkir teh dan menyesapnya, dan berkata sambil tersenyum, "Master pedang di dunia, An Guosi." Luo Zhaoqi terkekeh dan berkata, "Saya harus mengatakan bahwa hidup di era yang sama dengan pria itu adalah tragedi kelompok monster jenius Qingzhou ini." Setelah mengatakan itu, dia berhenti dan kemudian berkata, "Semua orang di dunia tengah Tiongkok sudah saya mulai memperhatikannya." Setelah mendengar ini, ekspresi Dekan Li tiba-tiba berubah. "Apakah ini benar?" Luo Zhaoqi mengangguk. "Zongtu Shenzhou akan mengirim seseorang untuk menjemputnya kali ini pertama. Dia akan dibawa langsung ke Tiongkok dunia tengah." Direktur Li berkata dengan sungguh-sungguh, "Mengapa Tiongkok dunia tengah begitu cemas?" Luo Zhaoqi berkata dengan lembut, "Dikatakan terkait dengan takdir itu tidak tahu secara spesifik, dan kali ini, orang dari Qingzhou adalah pilihan default mereka." Din Li menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Jika itu masalahnya, maka hasil dari tes seni bela diri ini telah ditentukan." Li Yuan bertanya pertama, "Di mana Nanzhu?" Luo Zhaoqi tersenyum tipis.
setelah kejadian hari ini, Nanzu harus menduduki peringkat pertama. 10 teratas. Din Li mengangguk, itu bagus sekali. Kamu tahu, Nanzu selalu berada di posisi terbawah selama ini. Setelah mengatakan ini, dia berhenti dan melihat ke arah Luo Zhaoqi. Bagaimana kamu menilai Ye Guan? Terdiam beberapa saat, dia berkata, bakatnya bagus, dan dia bijaksana. Tapi dia terlalu impulsif dan tidak tahu bagaimana menoleransi. Sulit untuk mencapai hal-hal besar, dan yang lainnya meninggalkan ruang upacara. Mereka berempat berbalik menuju Xiao pergi ke rumah. Dalam perjalanan, Ye Guan memandang Xiao Ge yang tidak bahagia dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu masih merajuk? Xiao Ge menggelengkan kepalanya. Aku hanya tidak menyangka wanita itu berasal dari sekte Xuantian. Karena aku tahu pihak lain mendekat, kamu punya tujuan, jadi jangan khawatir. Xiao Ge mengangguk sedikit. Memang, Ye Guan melanjutkan, sekte Xuantian telah menderita kerugian besar, dan mereka mungkin tidak melepaskannya. Ge tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Sebelum ujian seni bela diri, mereka tidak berani mengincar kita lagi. Jika mereka mengincar kita lagi sekarang, mereka akan menjadi musuh Akademi Guangxuan. Bahkan jika mereka memiliki 10 keberanian lagi, mereka tidak akan berani. Ye Guan mengangguk, tidak peduli apa, kamu sebaiknya berhati-hati. Xiao Ge mengangguk, besok aku berencana pergi ke puncak persidangan Akademi Guangxuan untuk berlatih. Tempat uji coba Akademi Guangxuan jauh lebih baik daripada menara uji coba di alam bawah. Ye Guan tersenyum, lalu berkata, oke. Setelah mengatakan itu, dia berhenti, lalu berkata, apakah kalian berdua tidak punya apa-apa lagi yang harus dilakukan? Xiao Ge tertegun, dan kemudian wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Astaga, orang ini mengusir orang. Xiao Ge memelototi Ye Guan, lalu menatap Sun Xiong. Sun Xiong, aku butuh bantuanmu untuk sesuatu, ayo pergi. Sun Xiong melirik Ye Guan dan Nalan Jia, lalu mengangguk. Dia jelas bukan tipe orang yang tidak memiliki penglihatan. Tak lama kemudian, keduanya menghilang di ujung jalan. Hanya Ye Guan dan Nalan Jia yang tersisa di jalan. Nalan Jia tersenyum dan berkata, intuisiku memberitahuku bahwa kamu telah menyinggung kepala Luo dengan tidak memberikan wajahnya sebelumnya. Ye Guan berkata dengan tenang, terserah. Ye Guan berkata sambil tersenyum, mengapa aku harus peduli dengan apa yang dia pikirkan tentangku? Nalan Jia berkata dengan sungguh-sungguh, dia adalah murid utama Akademi Guangxuan. Ye Guan menggelengkan kepalanya, itu tidak ada hubungannya denganku. Bagaimanapun, saya tidak akan memintanya, dan saya tidak membutuhkan dia untuk memberi saya bantuan apapun. Terlebih lagi, wanita ini tampaknya mudah didekati, tetapi sebenarnya dia sangat sombong menimpanya. Nalan Jia menatap Ye Guan dan tersenyum. Saat dia hendak berbicara, Ye Guan tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Jangan bicara tentang dia, aku tidak ingin membicarakan wanita lain di depanmu. Sudut mulut Nalan Jia tiba-tiba terangkat sedikit. Mereka berdua berjalan perlahan menuju Xiao Mansion, membicarakan beberapa orang tua dan hal-hal sepele, sangat tenang dan hangat. Setelah kembali ke Xiao Mansion, Nalan Jia kembali ke kamarnya. Sementara Ye Guan meninggalkan Ye Mansion lagi, dan dia langsung menuju puncak persidangan Akademi Guangxuan.
Dia tidak ingin membuang waktu, pergi berlatih malam ini. Segera, Ye Guan tiba di puncak persidangan Akademi Guangxuan. Ada 36 puncak uji coba di Akademi Guangxuan. Setiap puncak uji coba memiliki metode uji coba yang berbeda. Setelah Ye Guan memilih dalam waktu yang lama, dia akhirnya sampai pada puncak uji coba. Bimilo waktu dan ruang. Puncak uji coba ini adalah tentang pemanfaatan ruang dan waktu. Selama lebih dari 1 menit, kontrol ruang waktu, gravitasi ruang waktu, kepadatan ruang waktu, kekuatan ruang waktu. Dan Ye Guan memilih gravitasi ruang waktu. Dia terutama ingin melatih pedang pembunuh instannya. Ye Guan datang ke sebuah menara tinggi. Menara ini adalah tempat untuk berlatih gravitasi ruang waktu. Ada 9 lantai. Lantai pertama adalah 1 kali gravitasi ruang waktu, lantai kedua adalah 2 kali gravitasi, dan seterusnya lantai 9 kali gravitasi. Setelah Ye Guan menyerahkan kristal emas, dia memasuki lantai pertama. Begitu dia memasuki lantai pertama, dia merasakan tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih berat. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menekannya. Ye Guan tiba-tiba berpikir, dan pedang udara tiba-tiba melintasi ruang dan waktu dan muncul beberapa kaki jauhnya. Karena gravitasi ruang dan waktu, Ye Guan mengangkat sudut mulutnya sedikit, dan kemudian terus mengayunkan pedangnya. Lagi dan lagi, berlatih dengan gila-gilaan. Hanya ketika dia lelah berlatih barulah dia berbaring dan beristirahat. Dengan cara ini, di hari kedua, dia sudah terbiasa dengan gravitasi ruang dan waktu di tingkat pertama. Pada saat ini, kecepatan pedangnya tidak berbeda dengan di luar. Jadi, Ye Guan memasuki level kedua, waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan pada hari kelima, Ye Guan telah mencapai lantai 4. Saat dia memasuki lantai 4, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Semakin tinggi Anda pergi, semakin menakutkan gravitasi luar angkasa. Pada saat ini, gravitasi ruang waktu di tingkat keempat adalah 4 kali lipat dari waktu dan ruang di dunia luar. Jika dia mencapai tingkat keempat dari awal, dia bahkan tidak akan bisa mengambil 1 langkah pun. Ye Guan menarik napas dalam-dalam dan kemudian mulai menghunus pedangnya. Berlatih di lingkungan ini, kekuatan mental dan jiwanya juga telah meningkat pesat. Pada awalnya, itu sangat sulit, pedangnya beberapa kali lebih lambat dibandingkan di luar. Namun, ia berusaha beradaptasi dengan gravitasi ini dan kemudian menaklukkannya. Lakukan sedikit lebih cepat setiap saat. Saat berlatih di Ye Guan, suara Xiaota tiba-tiba terdengar di Xiaota. Saat aku melihat orang ini, aku teringat pada seseorang. Suara misterius itu berkata, "Ayahnya?" Xiaota berkata dengan lembut, "Bukan. Itu kakeknya." Suara misterius terdiam. Xiaota melanjutkan, "Dia tidak ekstrim seperti kakeknya, tetapi ketekunan dan karakternya tidak lebih buruk dari kakeknya." Setelah hening beberapa saat, suara misterius itu berkata, "Menurutku kamu tidak harus menjadi tua. Itu untuk menakuti dia dan membuatnya berpikir bahwa dia adalah anak haram dan akan sangat berbahaya di masa depan. Lihatlah betapa kerasnya orang ini bekerja. Aku merasa sedikit tertekan." Xiaota berkata dengan lembut, "Tidakkah menurutmu dia akan menghadapimu di masa depan? Apakah hal yang benar 1.000.000 kali lebih berbahaya daripada anak haram ini?" Setelah hening beberapa saat,
suara misterius itu berkata, "Ayo kita menakutinya lagi." Kultivasi tidak membutuhkan waktu. Dalam sekejap mata, Ye Guan telah berlatih di menara selama sebulan. Saat ini, dia sudah berada di lantai 6. Gravitasi ruang waktu di sini 6 kali lipat dari gravitasi di luar. Saat pertama kali memasuki lapisan ruang dan waktu ini, Ye Guan tiba-tiba merasa seolah-olah ada gunung besar yang menekannya, dan dia bahkan tidak bisa menarik napas. Namun, dia masih bisa bertahan, tak ada hasil tanpa usaha. Inilah kebenaran yang dia yakini. Jika Anda tidak bekerja keras, bagaimana Anda bisa mendapatkan sesuatu? Meski prosesnya menyakitkan, peningkatan dan rasa pencapaian setelah setiap rasa sakit benar-benar membuatnya ketagihan. Namun kali ini, dia membutuhkan waktu 3 hari penuh untuk perlahan beradaptasi dengan gravitasi lapisan ruang dan waktu ke-6 ini. Kemudian, dia mulai menghunus pedangnya dengan panik. Meskipun dia sedang melatih kecepatan, ketika kecepatannya mencapai tingkat tertentu, kekuatannya juga meningkat berkali-kali lipat. Dia tahu bahwa tenaga dan waktunya terbatas. Jadi dia mengkhususkan diri pada satu hal. Saya hanya melatih kecepatan, dan melatih kecepatan saya hingga ekstrim. 3 hari lagi berlalu, dan Ye Guan akhirnya beradaptasi sepenuhnya dengan tekanan ruang dan waktu di tingkat ke-6. Sekarang, dia menghunus pedangnya secepat di luar. Ye Guan menarik napas dalam-dalam dan duduk bersila di tanah. Setelah beristirahat selama 1 jam, dia bangkit dan memasuki lantai 7. Dan ketika dia baru saja memasuki level ke-7, meski hanya 2 kali lipat, dia merasa seolah-olah telah meningkat berkali-kali lipat. Nafasnya tercekik dan dia hampir lemas. Wajah Ye Guan terlihat sedikit jelek. Sial, semakin tinggi kamu pergi, semakin mesum. Saat ini, Xiao Ta tiba-tiba berkata, "Sebenarnya, dengan levelmu saat ini, bisa sampai di sini sudah menjadi batasmu, kamu bisa berhenti sekarang." Ye Guan menarik napas dalam-dalam, "Aku ingin melihat batasku." Saat dia berbicara, kilatan tekad melintas di matanya, dan dia terus menghunus pedangnya. Namun, kecepatan serangan pedangnya sangat lambat, setidaknya beberapa kali lebih lambat daripada di luar. Terlebih lagi, hanya setelah 1 serangan pedang, dia sudah berkeringat banyak. Ye Guan menyeka keringat di wajahnya dan terus menghunus pedangnya. Dengan cara ini, saat dia menghunus pedangnya lagi dan lagi, kecepatannya perlahan mulai meningkat. Dia hanya ingin menembus batas kemampuannya sendiri. Melampaui dirimu sendiri, 4 hari lagi telah berlalu, dan kecepatannya semakin meningkat. Dan sekarang, masih ada 20 hari lagi sebelum ujian seni bela diri. Ye Guan masih belum berniat meninggalkan menara, dan masih menghabiskan sepanjang hari berlatih di lantai 7 tanpa makan atau tidur. Dan budidaya gila saat ini efektif. Sekarang, kecepatan setiap pedangnya hampir sama dengan kecepatan di luar. Jelas sekali, dia telah sepenuhnya beradaptasi dengan gravitasi lapisan ke-7 ini. Pada hari ini, ketika kecepatan pedangnya sama persis dengan di luar, seluruh tubuhnya tiba-tiba melunak. Benar-benar kelelahan, tidak ada tenaga tersisa sama sekali. Dan dia tertawa seperti orang gila. Kesuksesan. Dia sekali lagi melampaui batas kemampuannya. Xiao Ta tiba-tiba berkata, "Bagus sekali, bukan?
Ye Guan menyeringai. Keren sekali, Xiaota bertanya. Apakah kamu ingin pergi ke lantai 8? Dengan itu, dia mulai istirahat. 1 jam kemudian, Ye Guan tiba di lantai 8. Ketika dia mencapai lantai 8, dia merasakan tekanan kuat dari ruang dan waktu lagi. Tapi kali ini, tidak ada kesungguhan di matanya, hanya kegembiraan. Merupakan hal yang baik untuk memiliki tantangan. Selanjutnya, Ye Guan memulai mode latihan gila lagi dan menggunakan pedangnya lagi dan lagi. Tapi kali ini, dia bahkan lebih cepat daripada saat dia berada di level ke-7. Hanya butuh waktu kurang dari 10 hari untuk sepenuhnya beradaptasi dengan tekanan ruang dan waktu di level ke-8. Di tanah, Ye Guan terbaring dengan tenang. Sekarang, dia sudah menantikan apa yang akan terjadi setelah meninggalkan menara ini. Setelah beristirahat selama 1 jam, Ye Guan sampai ke lantai 9. Begitu dia memasuki lantai 8, dia tercengang. Gravitasi ruang waktu di sini persis sama dengan lapisan ke-8. Apa yang terjadi? Ye Guan sedikit bingung. Dan pada saat ini, sebuah pintu cahaya tiba-tiba muncul tidak jauh di depannya. Melihat pintu yang terang ini, Ye Guan tiba-tiba menjadi bersemangat. Apakah ini uji coba praktis? Pada saat ini, pintu cahaya tiba-tiba terbuka, dan bayangan perlahan keluar. Bayangan itu membawa pedang, perbaikan pedang. Mata Ye Guan sedikit menyipit, bersemangat, dan alam bayangan ini, seperti miliknya, juga merupakan alam kendali udara. Pada saat ini, Shadow tiba-tiba menghunus pedangnya. Tertawa, cahaya pedang menyala, dan pedang langsung menghantam di depan Ye Guan. Mata Ye Guan tiba-tiba menyusut, dan naluri bertarungnya yang kuat membuatnya tanpa sadar berbalik sedikit ke samping. Menghindari pedang itu dengan sehelai rambut pedang tiba-tiba muncul di tangannya. Dan kemudian dia melakukan sapuan besar-besaran. Tertawa, suara pedang yang merobek udara tiba-tiba terdengar di lapangan. Pedangnya gagal, karena bayangan itu telah mundur beberapa meter jauhnya. Kecepatan yang luar biasa. Ye Guan kaget. Pada saat ini, bayangan itu tiba-tiba menghilang di tempatnya. Dan saat berikutnya, bayangan yang tumpang tindih tiba-tiba muncul di depan Ye Guan. Ye Guan terkejut. Dia tidak menyangka kecepatan kultivator pedang bayangan ini begitu cepat. Dia hendak menghindar, tapi sudah terlambat. Pedang sudah tertancap di antara alisnya. Pedang itu menembus setengah inci, darah mengalir. Dalam sekejap, seluruh wajah Ye Guan berubah menjadi wajah berdarah. Namun bayangan itu tidak terus mengambil tindakan, melainkan perlahan menghilang. Menara uji coba secara alami berfokus pada uji coba, bukan pembunuhan. Akademi Guangxuan tidak sesat itu. Ye Guan tetap diam di tempatnya. Xiaota berkata, "Apakah kamu tertabrak?" Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Aku menyesalinya. Aku menyesal tidak waspada saat menghadapinya." Lantai 9. Saat ini, bayangan itu muncul lagi. Ye Guan tidak membuat omong kosong apapun, dan menunjuk hanya pada satu titik. Sebuah pedang tiba-tiba muncul di bayangan, tapi pedang ini masih menembus udara. Tertawa, udaranya pecah, dan hampir pada saat yang sama, bayangan muncul di depan Ye Guan seperti hantu. Ye Guan sudah berjaga-jaga. Antisipasi dan sembunyikan, dia berhasil menghindari pedang ini. Tapi saat berikutnya,
bayangan itu memegang pedang secara horizontal, tepat di tenggorokan Ye Guan. Gagal lagi, bayangan itu menghilang dengan tenang. Di tempat, Ye Guan terdiam beberapa saat dan berkata, "Tuan Ta, dia sepertinya telah memperkirakan prediksiku." Xiao Ta berkata, "Tidak, dia cepat, kamu jauh lebih lambat dari dia. Jika kamu bisa beradaptasi dengan kecepatan orang ini, maka saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda benar-benar tak terkalahkan di level yang sama." Ye Guan perlahan menutup matanya. Betapa membosankannya menjadi tak terkalahkan di level yang sama, level selalu tak terkalahkan. Setelah hening beberapa saat, Xiao Ta berkata, "Tunggu." Ye Guan kembali ke lantai 8, lalu naik ke lantai 9. Bayangan itu muncul lagi, Ye Guan langsung menghunus pedangnya. Kecepatan menghunus pedangnya sebenarnya tidak lebih lambat dari Shadow, tapi reaksinya lebih lambat dari Shadow. Tertawa, sebuah pedang menusuk udara. Pada saat yang sama, bayangan itu telah mencapai Ye Guan. Ye Guan menghindari pedang pertama, dan kemudian menghindari pedang kedua. Tetapi pada pedang ketiga, sebuah pedang tiba-tiba menembus dada Ye Guan, hanya setengah inci di dalamnya. Bayangan itu perlahan menghilang. Ye Guan terdiam untuk waktu yang lama, lalu berbalik dan kembali ke lantai 8, lalu ke lantai 9. "Tarik pedangmu lagi." Dengan cara ini, Ye Guan gagal lagi dan lagi, tapi ditantang lagi dan lagi. Lebih dari 10 hari telah berlalu dalam sekejap mata, dan saat ini, Ye Guan telah berubah dari tidak mampu menghindari satu pedang pun menjadi mampu menghindari lusinan pedang bayangan. Saat ini, masih ada 7 hari sebelum ujian pencak silat. Di menara percobaan, Ye Guan menjadi lebih bersemangat dan bersemangat saat bertarung. Karena setelah setiap kegagalan, dia mampu menemukan kekurangannya sendiri. Jika Anda bisa menemukan kekurangan Anda sendiri, Anda bisa memperbaikinya. Oleh karena itu, Ye Guan akan menjadi lebih kuat setelah dia kalah. 3 hari lagi telah berlalu. Pada saat ini, Ye Guan mampu bertarung bolak-balik dengan bayangan. Ketegangan ekstrim antara kedua belah pihak, ini benar-benar pertarungan yang ekstrim. Selama salah satu pihak melakukan kesalahan, mereka akan segera dikalahkan. 2 hari lagi telah berlalu, dan sekarang, Ye Guan setara dengan Shadow, dan mereka berdua telah bertarung selama 2 hari 2 malam. Kedua belah pihak bertarung secara ekstrim selama 2 hari 2 malam. Ye Guan tidak membuat satu kesalahan pun, begitu pula Shadow. Pada hari ketiga, bayangan itu tiba-tiba melakukan kesalahan. Ye Guan menemukan kesempatan yang tepat dan menusuk bagian belakang leher bayangan itu dengan pedang terbang dengan sudut yang sangat aneh. Tertawa, bayangan itu berhenti di tempatnya. Setelah beberapa saat, bayangan itu tiba-tiba memegang pedang di antara alisnya, lalu memberi sedikit hormat kepada Ye Guan, lalu perlahan menghilang. Ye Guan terdiam. Saat ini, dia tidak merasakan kegembiraan, hanya sedikit kehilangan. Pada saat ini, pintu cahaya di kejauhan tiba-tiba bergetar sedikit, dan saat berikutnya, seorang wanita keluar perlahan. Melihat wanita itu, Ye Guan tercengang. Pengunjungnya adalah wanita yang muncul di menara percobaan Akademi Guangxuan di Nanzhou. Wanita itu membawa kotak pedang, yang sangat keren. Ye Guan bertanya dengan heran, "Senior,
Wanita itu berjalan perlahan ke arah Ye Guan dan tersenyum. Aku tidak menyangka kita akan bertemu secepat ini. Selamat. Kamu telah menembus batas kemampuanmu sendiri. Batasmu sendiri? Wanita itu tersenyum dan berkata, ya, aku mengatur level ini sesuai dengan kekuatanmu sendiri. Bayangan itu adalah batasmu. Mengalahkannya sama dengan menembus batasmu sendiri. Raja Pedang. Ye Guan tiba-tiba bingung. Wanita itu berkedip. Apakah kamu tidak senang? Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, senior. Apakah ada hadiahnya? Dia sebenarnya tidak peduli, itu hanya sebuah judul. Jika dia seorang pendekar pedang, dia mungkin akan bersemangat. Menghadiahkan, wanita itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kalian. Saat dia mengatakan itu, dia membuka telapak tangannya dan sebuah lencana muncul di depan Ye Guan. Melihat lencana ini, wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Bisakah Anda memberi saya uang atau sesuatu? Wanita itu berpikir sejenak, lalu berkata, maaf, level ini hanya memiliki lencana, tidak ada uang atau keterampilan. Karena saya tidak memilikinya, aku tidak berharap kamu menjadi begitu miskin. Ekspresi Ye Guan membeku. Wanita itu tersenyum dan berkata, lencana ini tidak sederhana. Ini adalah lencana kaisar percobaan dan ini suatu kehormatan. Dia tidak menyukai kehormatan, dia hanya menyukai uang. Wanita itu sedikit tidak berdaya. Lencana ini akan sangat berguna di masa depan. Percayalah. Nilainya tidak bisa diukur dengan uang. Ye Guan menghela nafas dalam hatinya, lalu menyimpan lencana itu dan berkata, senior, biarkan aku memberi saran. Lain kali kamu melakukan hal seperti ini, ubah hadiahnya menjadi uang, atau seni bela diri, kehormatan. Kamu tidak bisa memakannya sebagai makanan. Ekspresi wanita itu membeku. Ye Guan berkata lagi, pokoknya, terima kasih, senior. Wanita itu tiba-tiba menepuk kepala Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, ayo, aku menantikan hari ketika kamu datang ke akademi utama. Dia langsung menghilang. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, berbalik dan pergi. Saat ini, dia menantikan apa yang akan terjadi di luar. Anda tahu, di mana dia sekarang? Gravitasinya 8 kali lipat dari gravitasi luar. Jika dia pergi keluar, kekuatannya, aku sangat bersemangat hanya dengan memikirkannya. Pada saat ini, Xiaota tiba-tiba berkata, jika kamu pernah menggunakan pedang Xingdao sebelumnya, kamu bisa dengan mudah mengalahkan bayangan itu. Ye Guan menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin menggunakannya. Xiaota bingung. Kenapa? Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, jika seseorang terlalu bergantung pada objek eksternal, lambat laun dia akan kehilangan dirinya sendiri dan kehilangan jati dirinya. Ketika tidak ada objek eksternal, dia mungkin menjadi bingung, tidak percaya diri, dan bahkan ketakutan. Bersambung.